Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Sekarang ini saya tahu ada yang ikut perang untuk mendapatkan tiket gratis naik kereta api cepat Cina ya, Jakarta, Bandung. Tetapi jangan lupa bahwa sekarang ini masih ada kontroversi loh di balik Anda kalau mau nanti cobain tiket gratisnya kereta api cepat Cina itu berkaitan benarkah bahwa APBN itu jadi jaminan utang untuk kereta api cepat Cina karena saya membaca ini banyak sekali kritik-kritik terhadap itu keluarnya PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023 yang memberikan jaminan APBN untuk mendapatkan utang bagi kereta api cepat Cina itu dan kata staf Menteri Keuangan Pak Justinus Pratowo orang yang berpikir seperti itu otaknya jorok begitu tapi begitu saya baca di media ada tulisan juga ini tulisan dari Dr. Hamdani ini seorang ahli keuangan negara dan pernah juga staf ahli dari Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi dan pembangunan. Nah beliau ini nulisnya begini katanya kereta api cepat Cina terjebak utang APBN masuk pintu belakang. Kita cek apakah beliau ini termasuk orang yang pikirannya jorok juga gitu ya. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ya, Ersu. ya, kalau lihat tampilan Anda, saya nggak percaya gitu, karena saya sering juga wawancara Anda ini punya pikiran jorok gitu. Tapi coba jelaskan dulu, kenapa Anda juga membuat tulisan yang sama aja juga mendiskreditkan pemerintah dalam soal jaminan atau surat atau peraturan Menteri Keuangan yang menjamin utang kereta api ini ke Cina ini. Ya, ya. Baik, Mas Ersu. Yang pertama, saya ini kan mantan birokrat ya. Ya, Saya pernah lama Anda pernah jadi pejabat pejabat gubernur satu, di dua provinsi juga ya, kan, ya. pejabat satu. Ya, dan saya pernah juga menjadi pejabat gubernur. Ya. Sudah pasti itu saya tidak ada memiliki pikiran jorok ya dalam kaitan dengan bagaimana kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Ya. Apalagi saat sekarang saya juga menjadi akademisi Hmm. akademisi di bidang akuntansi ya. Dan tentu di Ya. akuntansi itu strict sekali bagaimana kita menerapkan tata kelola keuangan negara yang baik ataupun tata kelola Hmm. perusahaan yang baik, korporat yang baik itu yang menjadi concern kita. Ya, ya, Jadi ya. sebetulnya kalau kita perhatikan, saya dari awal mengatakan ada pertanyaan apa yang salah Mhm. kalau sebagian dari pendanaan ini akhirnya ya diakui harus menjadi beban APBN. Ya, Ya. kalau memang kita lihat pada awal pembentukannya, kalau kita lihat dari Perpres yang awal ya, Perpres 107 tahun 2015, itu pada saat itu kan Presiden bersekukuh dan berkali-kali Ya. mengatakan komitmennya bahwa untuk kereta api cepat Jakarta Bandung ini Mhm. tidak akan membebani APBN. Sekali lagi dikatakan tidak akan membebani APBN. Tidak ada embel-embel, tidak ada syarat-syarat. Jadi Ya. tidak syarat kalau dia naik dia menjadi beban nggak ada seperti itu. Jadi Ya, ya, ya. kata-kata beliau tegas sekali dan itu beliau ucapkan secara berulang-ulang kali. Mhm. Sehingga di dalam legal aturannya itu yang dasar hukumnya namanya kan. Kalau dasar Ya. hukum itu dalam Perpres 107 2015 dinyatakan secara tertulis, secara tegas itu bahwa tidak menjadi beban APBN dan malah di sana kan APBN tidak akan jadi jaminan. Ya, Bukan ya, 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 tidak betul. jadi beban, tapi APBN tidak akan dijadikan jaminan Hmm. dalam proyek ini tadi. Itu dan saya sebutkan di dalam tulisan itu bisa konsisten dalam 6 tahun. Mhm. Jadi Ya, betul. dalam 6 tahun ya itu sejak beliau tekan Perpres itu bisa konsisten, Hmm. tidak mengganggu, tidak mencolek lah yang Hmm. namanya APBN. Hmm. Tiba-tiba ya kita melihat tiba-tiba jadi dengan keputusan tidak menggunakan APBN maka proyek ini bebas dari persoalan dengan DPRD dengan DPR RI. Jadi B2B lah ya, business to business karena ya. B2B tidak perlu dibawa, dirundingkan ataupun dibahas dengan DPR. Hmm. Jalanlah proyek tadi. Jadi tidak ada kesempatan bagi DPR untuk mengkritisi apakah proyek ini layak atau tidak layak karena dia bukanlah proyek yang membebani APBN. Ya. Kalau membebani APBN itu masuknya pembahasan dengan DPR RI dulu. Mhm. Mhm. Kalau dia membebani APBN udah pasti proyek ini dibawa dulu ke DPR. Apakah DPR itu menyetujui atau tidak? Ini fungsi budgeting ya ini ya. Ya begitu. Nah, kita Budgeting dan juga pengawasan harus juga di situ ya. memahami dulu Pak Mas Yasun. Ya. Pada tahun 2015 itu situasi dengan DPR itu nggak menguntungkan.
Pertama, kekuatannya oposisi dominan sekali. Jadi Hmm. partai pendukung Pak Jokowi itu relatif masih berada di bawah kekuatan oposisi. Hmm. Kemudian jangan lupa, yang menteri yang menginisiasi ini bukanlah menteri PU yang Jonan, bukan menteri perhubungan, Bukan, Pak Jonan, bukan. bukan. Itu justru malahan itu Pak Jonan dalam posisi itu kelihatannya agak enggan ataupun agak Sepakat, tidak sepakat, bahkan tidak hadir ya waktu tidak program sepakat. ini. Nah, Pak Ya, Jonan itu nggak sepakat, maka diambil alih lah pengelolaannya kepada ataupun prosesnya kepada Ibu Rini Suwarno, Menteri BUMN. ya, Ini kalau Ibu Rini Suwarno itu kan pada waktu itu lagi sedang dibaikot di DPR RI. betul. Jadi nggak Ya, boleh masuk tuh ke DPR RI. ya, Dan ya. bisa kita pastikan ini kalau masuk kalau ada kata-kata APBN dan dibahas dengan DPR, Hmm. udah pasti nggak akan jadi. Ya, Proyek ya, ini nggak pernah terwujud sama sekali ya, dalam era itu. Apalagi era itu dipegang oleh Bu Rini itu kan cukup lama sampai 2019 kan. ya. Nah, tetapi karena keputusan politik waktu itu adalah atau keputusan politik anggaran waktu itu adalah ini merupakan B2B, Hmm. bisnis to bisnis, jalanlah. Hmm. Jadi yang jadi persoalan akhirnya dalam proses perjalanan tadi ya bermacam-macam lah, termasuk masalah tingkat bunganya juga naik. Hmm. Jadi kalau kita katakan dengan kenaikan tingkat bunganya tadi, dengan kenaikan daripada nilai proyeknya tadi, Hmm. justru malahan ketika memilih Jepang itu lebih menguntungkan. Hmm. Ya, 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 kalau ya, kita ya. bandingkan ya. Jadi angka kenaikannya ini kalau dibandingkan dengan tawaran Jepang, itu kenaikannya sekarang justru berada di atas tawaran Jepang, termasuk Tapi, tingkat bunga Jepang tapi Jepang waktu itu ya. mensyaratkan ada jaminan gitu dari pemerintah ya pada waktu itu ya. Masyarakat ada jaminan. Tuh Hmm. akhirnya kalau tuh akan menambahkan jaminan aja dikata jaminan dari awal-awal dipakai jaminan, Hmm. justru Ya, kalau pilihan seperti itu lebih menguntungkan. ya. Kemudian masuklah Perpres 93 2021. Hmm. Perpres 23 2021 itu menyatakan secara tegas tadi, pertama berkaitan dengan dukungan APBN. Hmm. APBN itu bisa membantu dalam kaitan dengan penyertaan modal. Ya, ya, ya. Nah, yang memang yang unik tadi, kalau kita baca undang-undang BUMN atau juga peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 itu tentang bagaimana penyertaan modal negara tadi. Hmm. Itu memang penyertaan modal itu diberikan kepada BUMN. Ya. Dan kalaupun anak perusahaan BUMN itu adalah dibatasi anak BUMN itu yang dia muncul anaknya itu belakangan. Jadi seperti contohnya kan ada yang dalam rangka holding. Itu ada Angkasa Pura dan bermacam kan jadi holding itu yang ITC tadi kan. Ya, itu tuh kan jadi holdingnya. Itu ada perusahaan. Jadi perusahaan yang semula itu adalah BUMN, itu statusnya masih tetap dipertahankan sebagai BUMN. Nah, sekarang masuk kita kepada perusahaan ini. Perusahaan ini pertama adalah ada membentuk konsorsium, ya. Hmm. Konsorsiumnya PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Hmm. Siapa yang ini adalah perusahaan cangkang. Ini nggak bisa kita kata BUMN karena ini perusahaan cangkang. Hmm. Perusahaan cangkang itu hanya untuk menampung lalu lintas dana saja Hmm. dari 4 konsorsium tadi yang terdiri daripada PT KAI, Hmm. ya PT KAI, kemudian PT PN 8, kemudian juga PT Jasa Marga, termasuk juga Waskita PT Karya. ya Ya. Wijaya Karya. Oh, Nah, Wijaya itu Karya. yang Sorry. Ya. dijadikan yang 4 itu tadi membentuklah namanya PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Hmm. Itu perusahaan cangkang namanya. Dia Ya. tidak memiliki operasional dan dia tidak merupakan holding sebenarnya. Ya. Yang perusahaan ini berpatungan lah. Perusahaan ini berpatungan dengan yang konsorsiumnya di Cina itu namanya Beijing Jawan ASR School Committee. Itu konsorsiumnya. Bergabunglah membentuk yang namanya PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, Ya. Hmm. jadi dengan demikian posisi yang namanya yang perusahaan cangkang tadi bukan BUMN, apalagi yang namanya PT Kereta Cepat Indonesia Cina itu kan. Nah, tiba-tiba di dalam apa tadi? Tiba-tiba di dalam Perpres tadi Pas ya. itu diberikan dukungan APBN ada di dua hal. Pertama, yang memang yang pertama yang di sini adalah dua. Pertama adalah penyertaan modal kepada apa tadi perusahaan BUMN tadi, Hmm. ya.
Nah, yang kedua, jaminan utang. Nah, saya cerita dulu yang kaitan dengan kalau jaminan utang baru muncul dengan PMK tadi, PMK Ya. 89 tadi. Kalau yang jaminan utang. Pertama yang kaitan dengan penyerta modal. Penyerta modal ini tadi kalau kita katakan, kalau pertama dia dilakukan kepada BUMN dan juga anak perusahaan BUMN, sebagaimana yang dikatakan tadi, itu seadanya. Sekarang ini kan penyertaan modal tadi kan diberikan kepada PT untuk memenuhi kewajiban pada PT Cina Kereta Cepat Indonesia Cina. Ya. Melalui siapa? Apanya tadi? Itu dilakukan tentunya terlebih dulu kepada BUMN yang 4 tadi. Ya. Nah, kemudian BUMN yang 4 tadi. Kemudian setelah itu tadi baru masuk kepada perusahaan cangkang tadi. Jadi PT Pilar Sinergi PT PSBI lah. Ya. Sinergi Indonesia PT PSBI ya, masuk ke situ. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan dari awal itu kan tidak ada proses berkaitan dengan bagaimana due diligence-nya untuk dia layak atau tidak menjadi beban APBN. Proses pernyataan modalnya kalau dikatakan tadi harus melalui kajian investasi, harus melalui berkaitan dengan evaluasi, harus ada namanya penilaian daripada apresiasi penilai dan semacam tadi. Itu nggak terjadi lagi. Kenapa? Karena proyek ini hampir rampung. Nah, karena dia diusulkan mau menerima PMN itu menjelang selesai, maka hak budget DPR jadi nggak ada. Ya, ya. DPR, nah ditambah lagi, Mas Ersu, pada tahun-tahun yang sekarang akhir-akhir ini tadi, hampir dikatakan posisi DPR itu adalah berada dalam barisan yang sama dengan Pak Presiden kita. Ya. Jadi artinya Koalisi di DPR-nya ya. koalisinya sedang gemuk. Jadi Ya. tidak ada yang namanya apapun yang diinginkan Bapak Presiden kita, udah bisa kita pastikan goal itu. Jalan ya. Karena tidak ada 81,9% itu kursi di parlemen kan? dikuasai oleh partai pemerintah pada waktu itu ya. Ya, kira-kira begitu dengan sekarang yang apalagi sudah bergabung-gabung lagi ya mungkin apa tadi kan relatif apa tadi ini sehingga usulan kaitan dengan pernyataan modal apapun udah kita pastikan itu jalan. Nah, memang menjadi Nah, catatan kalau saya. itu di situ berarti udah ada otak jorok dong di situ, Pak Hamdani di situ Ini ya. nggak ada ya. Jadi kalau kita bukan begini, Ya. yang saya katakan tadi, bagaimana kita mencoba mencermati semua celah-celah hukum itu, yang regulasi itu dimainkan ataupun dibuat bisa untuk bagaimana kita terkesan nampaknya itu smooth saja, tetapi tentu ada yang kita katakan potensi-potensi manipulasi di APBN situ. Ya. Pertama saya katakan, ternyata penyertaan modal yang dilakukan untuk kereta api cepat itu, kenapa saya katakan proses perencanaannya nggak ada? Karena Perpres itu ada bulan Oktober, ya. Perpres itu ada bulan Oktober. Kemudian pada bulan Oktober Perpres nomor 3 itu diterbitkan. Kemudian pada bulan Desember PP 119 Peraturan Pemerintah 119 tahun 2021 tentang penyertaan modal negara kepada PT KAI itu baru ditetapkan. Dalam tahun 2001 itu yang PT KAI sudah terima penyertaan modal. Ya, Jadi dana penyertaan modal itu dari mana asal muasalnya? Nah, dugaan saya tentunya kalau saya katakan tadi ada proses pengalihan ini. Mungkin bagian yang KAI itu sudah ada di tahun itu, tapi bukan untuk peruntukan kepada untuk mendanai pemenuhan kewajiban kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi dikatakan kalau tidak ada anggarannya tentu tidak mungkin juga. Tapi ini proses perencanaan nggak ada nih. Rencana mau mengalokasikan karena PT KAI itu kan banyak angkanya kurang lebih 6,9 T. Di antara 6,9 T itu sebagian itu diserahkan untuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, ini tentunya belum ada proses perencanaannya. Bagaimana mungkin proses perencanaannya ada? Karena perpresnya baru muncul di Oktober. Karena perpres muncul di bulan Oktober itu barulah itu perintah atau mandat itu anggaran bisa dianggarkan. Jadi kalau ada perpres itu itulah payung hukum. Ini kegiatan ini dapat didanai dari APBN. Nah, kan kalau boleh Oktober itu, Mas Ersu, itu proses pembahasan dengan DPR RI sudah selesai itu. Ya. Tidak ada tuh proses namanya ada APBNP, itu nggak ada. Saya punya keyakinan
Jadi anggaran yang semula yang dialokasikan kepada apa tadi tidak sepenuhnya ditujukan untuk peruntukan sebagaimana diatur di dalam PP apa tadi di dalam perencanaan awalnya ya. Ya. Walaupun di dalam PP 115 itu dikatakan untuk penggunaan kepada kereta api cepat, tapi PP itu munculnya Desember. Hmm. Sedangkan anggaran untuk penyertaan modal kepada PT KAI itu 2021 kan udah muncul di awal-awal, Ya, ya, ya. malam udah muncul di tahun sebelumnya. Nah, inilah yang saya katakan Jadi itu hujan tidak dulu terjadi baru proses payungnya perencanaan. disediakan gitu ya Pak Hamdani ya. Hujan duluan baru Ya, ya, payungnya itu. disediakan Ya, gitu ya. ya. Nah, jadi memang kalau kita katakan ada nggak anggarannya, ada anggarannya bukan nggak ada. Hmm. Tapi bagaimana kita mungkin payung hukumnya muncul di Oktober, Hmm. yang Perpres 93 tadi, Hmm. yang memerintahkan payung hukum bahwa kegiatan ini boleh didanai atau didukung oleh APBN, dan kemudian tindak lanjut daripada Perpres muncul PP 119 tentang penyertaan modal kepada PT KAI itu di Desember, tapi uang itu di tahun itu sudah diterima oleh PT KAI. Nah, Hmm. saya punya keyakinan bahwa tentunya alokasi penyertaan modal itu sudah dianggarkan di tahun 2021. Ya, Tetapi sekali lagi proyeknya KPTI kan tidak hanya satu. ya. Nah, kan ada bergabung. Nah, ini salah satu yang katakan bahwa dukungan pendanaan kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina itu tidak berbasis perencanaan dan penganggaran yang benar. Itu sebenarnya. Oke. Yang berikutnya lagi, Mas Ersun. Jadi yang berikutnya lagi ya kalau kita katakan adalah tadi ini kan soal masalah utang. Nah, Ya, yang jaminan terhadap sebetulnya hutang. kalau Hmm. dalam perjanjiannya itu yang berutang itu adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Hmm. Itu yang berutang, Hmm. bukan PT KAI. Hmm. Nah, kan itu kan. Jadi yang berutang itu adalah PT Cepat. Nah, tetapi karena Cina minta jaminan tambahan, ini kan tambahan pembengkakan anggaran ini. Hmm. Maka tambahan pembengkakan anggaran itu yang nanti bersumber daripada utang itu diminta sepenuhnya dijamin pemerintah. Ya. Agar jaminan pemerintah itu bisa masuk, ya, agar jaminan pemerintah itu masuk, maka tidak mungkin KCI yang penyaluran daripada utang itu kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina. ya, ya, ya. Maka ditempuhlah yang menanggung yang utang itu dijadikan atas nama PT KAI. KAI ya, Kereta Api Indonesia. PT KAI. Nah, ini kan unik namanya, PT Ya. KAI terima, nanti salurkan kepada perusahaan cangkangnya PT PSBI tadi. PT Hmm. PSBI menyalurkan lagi kepada eh, KCIC. PT KCIC. Ya, Itu ya. kan unik namanya kan. Jadi yang berutang siapa? Yang berutang PT KAI jadinya. Kayak itu Hmm. namanya. Jadi kalau dalam prinsip utang-utang itu kan apa? Jadi yang utang dan menanggung utang itu adalah PT KAI. Sementara sebetulnya PT KAI kan kepentingannya udah putus karena kan sharing risikonya sudah ada di pada waktu di PT di pembentukan perusahaan cangkang tadi udah ada sharingnya. Ya. Sekarang dia yang ngambil alih kecuali kalau perusahaan itu pinjaman Cina itu kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Hmm. Itu masih bisa lah kalau ke situ. Tapi ini nggak mau Bank Pembangunan Cina itu nggak mau ke sini nih. Hmm. Karena dan kalaupun mau nggak dapat jaminan karena jaminan itu hanya boleh diberikan kepada BUMN. Jadi Ya. kalau boleh dikatakan apa tadi yang dikatakan oleh staf khusus apa tadi Menteri Keuangan. Keuangan, yang jaminan itu memang berlaku tapi konteksnya beda. Kalau ini kan swasta ini perusahaan ini. Hmm. Jadi kalau yang tadi itu yang namanya banyak proyek infrastruktur kita dijaminkan tadi itu operatornya dan ownernya sekaligus juga kontraktornya itu adalah BUMN. Ya, ya, Itu, ya, ya, itu ya, itu ya. yang terjadi. Jadi dia operator dia kontraktornya, ownernya juga. Jadi proyek itu kalau selesai dioperasikan oleh BUMN itu. Ya, ya, Makanya ya. Nih, oke, udah makanya mulai jaminan mulai ketahuan melalui ini Pak Hamdani ya siapa yang jorok pikirannya ya. ya ya makanya saya katakan. Jadi yang dikatakan tadi ini kan nggak ada masalah kalau Pak staf khusus Menkyu mengatakan ini kan nggak ada masalah. Hmm. Praktik ini udah berjalan selama ini. Ya Ya. betul berjalan. Jadi PT Penjamin Infrastruktur Indonesia tadi memberikan jaminan tadi, tapi harus ingat Hmm. itu adalah proyek-proyek
yang dikelola oleh BUMN. Ya. Jadi dan BUMN itu ada yang sebagai kontraktor, ada yang sebagai operator, ada juga sebagai owner. Owner dalam arti yang begitu selesai proyek tadi, yang mengelola si BUMN itu. Makanya diberikan jaminan tadi. Jadi memang sudah berjalan selama ini, bukan hanya ini. Tetapi ini agak beda. Kenapa Ya. agak beda? Sebetulnya hakikatnya substansinya kita lihat. Yang meminjam itu siapa? Yang minjam itu adalah pinjaman itu ditujukan untuk kepentingan PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina, PT itu. Ya, ya, ya. PT itu udah jauh terpisah tuh, udah jauh sekali terpisah tuh. Nggak ada bau BUMN nggak ada tuh. Yang nama jangan kan bau ya dia, yang di atasnya aja tuh PT Pilar Sejahtera BUMN Indonesia itu nggak ada bau BUMN-nya tuh. Sekarang dititipkanlah utang itu kepada Kereta PT api, PT KAI. PT Ya. KAI. Jadi kalau saya membaca jaminan itu tadi, tuh pada akhirnya PT KAI nggak akan bayar juga utang itu. Kenapa? Apa argumentasinya dia tidak akan bayar utang itu? Akan dibayar juga oleh PT penjamin infrastruktur. Gimana dia mau bayar? Sedangkan untuk penyertaan modal dia saja kepada penyertaan modal dia yang kewajiban ekuitas namanya, yang Ya. kewajiban ekuitas, equity, itu dia nunggu dulu PMN. Dapat PMN dari APBN, barulah PMN itu disalurkan ke PT Pilar Sejahtera Indonesia tadi. Baru Dan, dia bisa. dan PMN itu notabene sebenarnya juga APBN kan begitu ya? Ya, ya. Nah, ya jadi itu tuh. Ya, jadi duitnya yang namanya penyertaan modal PMN yang diterima yang penyertaan modal PT KAI itu kepada PT KCI tadi melalui melalui PSBI tadi, PT PSBI ya, kepada PT KCT, itu hakikatnya sumbernya dari penyertaan modal negara kepada PT KAI. Jadi menunggu itu dulu baru disalurkannya. Jadi kalau boleh katakan kewajiban equity saja si PT KAI tidak penuh dari dana dia sendiri nih. Dana sendiri. Apalagi kalau utang yang bukan kepentingan dia. Yang berutang ini kan apa tadi yang PT Kereta Api Cepat Indonesia tadi kan. Tetapi dibebankanlah utang apa tadi dibebankan untuk atas nama PT KAI. Ini memang agak unik Mas Yersus. Kenapa kita katakan unik? Sebetulnya keberadaan PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini kalau kita perhatikan ya, kalau untuk jalur Jakarta-Bandung itu sudah menguras tuh yang namanya pendapatan atau revenue daripada PT KAI. Jalur itu jadi tidak basah lagi oleh PT KAI. Jadi udah agak apa tadi dia tergerus lah pendapatannya di situ. Jadi sebetulnya PT KAI sendiri dalam konteks ini itu sama saja dia itu ibaratnya sama saja dengan membesarkan anak macan aja nih. Dia dibesarkan tapi revenue dia, pendapatan dia, income dia berkurang jadinya untuk jalur Jakarta Bandung. Apalagi kalau sekarang dia dikasih beban. Masuk akal nggak dalam pikiran kita kalau kita berpikir secara rasional? Masuk akal nggak kita disuruh kamu minjam ya untuk kepentingan PT KCI? Rasanya itu tidak masuk akal. Apalagi dari 4 anggota konsorsium itu pinjaman yang tadi hanya dibebankan kepada untuk atas nama PT KCI. PT KAI. Nah, ini kan tentu tidak mungkin hal demikian kan. Jadi kalau saya berpendapat ini adalah kemasan regulasi aja. Biar sekarang sudah supaya regulasi apa tadi PMK di 89 jalan bahwa yang dijaminkan itu adalah apa tadi yang dijaminkan adalah yang utang BUMN, tetapi nanti BUMN menyalurkan kepada si PT apa tadi KCTI. Nah, kalau nantinya si PT KAI ini nggak sanggup bayar atau gagal bayar, maka itu ditutup oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Nah, ini kan bahasanya kan itu mensiasati aturan yang ada. Itu yang saya katakan mensiasati aturan yang ada. Kalau sebenarnya kan tidak tepat PT KAI itu yang pinjaman tadi. Kalau mau langsung aja ke sana ke PT KCI. Nah, jadi kalau nantinya yang jadi pertanyaan, kalau nantinya tentu PT KAI tidak akan membayar, kemungkinan tidak akan membayar dengan melihat pada performa kinerja keuangan dia yang untuk equity aja tidak bayar ya. Kalau dia tidak bayar, tidak mau bayar mengeluarkan uang pribadinya atau dana sendirinya, apalagi sekarang untuk yang nama pinjaman yang ditompangkan atas nama dia, ada pinjaman ke CTI yang ditompang atas nama dia.
Jadi problem sekarang kalau nanti dibayar oleh PT penjaminan infrastruktur, persoalannya nanti mau dibayar siapa? Kalau itu dibayar oleh si APBN, maka pertama tidak bisa tuh membayar pinjaman, bayar utang nggak boleh APBN. Kenapa saya tidak boleh katakan membayar APBN? Membayar namanya pembiayaan, pengeluaran pembiayaan berupa utang itu membayarnya harus utang itu nanti diterima atau pernah diterima. Baru nama konsepsi daripada membayar utang tuh. Kalau APBN digunakan untuk membayar utang dalam konteks utang orang ini nggak boleh tuh. Kenapa? Prinsip utang itu atau pengeluaran pembiayaan dia dikeluarkan tapi nanti diterima atau dia diterima nanti dikeluarkan dia ada resiprokalnya, dia ada hubungan timbal baliknya dia. Itu baru nama bayar pinjaman. Tidak ada nama bayar utang kalau kita belum berutang dulu. Sementara APBN kan belum pernah berutang lagi. Kalau dia belum pernah berutang, maka pengeluaran dalam bentuk membayar pokok pinjaman atau bunga pinjaman itu nggak boleh dia, karena dia belum pernah berutang. Ya. Kalau dia berutang, dia umpamanya jadi kalau dia membayar utang sekarang, bisa dipastikan maka dia sudah pernah terima uang dulu. Ya, ini nggak ada. Ada penerimaan pembiayaan dulu, menerima pinjaman dulu, baru dia membayar cicilan pinjamannya atau membayar cicilan ataupun bunga. Itu. Jadi dengan demikian skema yang bisa ditempuh adalah tetap aja nanti adalah melalui penyerta modal. Kepada siapa penyerta modalnya? Tentu penyerta modalnya ditujukan kepada siapa? Kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia tadi. Nantinya hal demikian. Nah, inilah yang saya masukkan, Mas Yarsul. Apa yang hakikat daripada pintu belakang? Nah, ini kan nampaknya beban APBN itu belakangan munculnya nantinya. Jadi akhirnya menjadi beban APBN. Tapi tidak ada skenario dari awal atau bagaimana prosedur-prosedur daripada bagaimana sesuatu karena setiap belanja ataupun setiap pos APBN itu sudah ada dasarnya, dasar hukumnya. Kalau belanja itu bagaimana kriterianya, kalau dia pengeluaran pembiayaan itu bagaimana kriterianya. Jangan sampai dia nggak sesuai dengan aturan main bagaimana dia dikeluarkan. Itu saja yang saya katakan. Jadi sekali lagi, memang tidak ada dalam arti ini tadi saya katakan dibawa ke hukum memang tidak ada yang kena nih. Karena dikatakan tadi kemasan regulasinya rapi nih. Ya. Tapi ini apa ya? Rapi nih. Ini apa ya? Jadi itulah kemasan regulasi. Ya. Jadi ini yang kita katakan tadi, tetapi kalau rapi kemasan regulasi ini kan ada dua sisinya nih. Ketika ada keinginan untuk melakukan ini, pertama ada nggak regulasi yang ada? Kalau ternyata regulasi yang ada nggak ada, bagaimana regulasi itu bisa dijadikan payung hukum, dibuat jadikan payung hukum supaya politik anggaran, kebijakan keuangan tadi itu mempunyai dasar. Karena setiap namanya kebijakan anggaran itu, Mas Ersu, kebijakan pendanaan itu harus ada dasar hukumnya. Apa dasarnya? Apakah itu undang-undang? Apakah itu peraturan pemerintah? Apakah itu peraturan presiden? Itu yang menjadi dasar ketika mengalokasikan dana APBN itu kepada apa? Yang jadi apa kita tadi, yang jadi concern kita ini tadi adalah karena tentunya kemasan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan ini tadi, terlepas daripada pro dan kontra, dan bagaimana kita katakan apakah ini dikatakan ada perbuatan melawan hukum atau tidak, tapi yang jelas kemasan regulasinya ada. Jadi tentunya di sini kita katakan yang paling penting sekali pada saat sekarang, Mas Eksun, ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PU memastikan memastikan betul, ini pasti betul. Ini tahun terakhir nih, karena APBN ini sebentar lagi ketok palu nih. APBN ini sebentar lagi disahkan nih. Sebelum APBN ini disahkan jadi undang-undang APBN, pastikan betul kalau ada yang nantinya harus menjadi kewajiban pemerintah terhadap kewajiban pemerintah yang dialokasikan melalui penyertaan modal negara, itu tuntaskanlah di tahun 2024 ya, supaya nggak ada lagi misalkan itu. Baik namanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penyertaan modal daripada konsorsium ini, kan ada rencana tuh setelah membayarkan kepada siapa ini,
kepada PT KAIB ada di dalam rapat Komisi 11 itu, Kementerian Keuangan sudah menyatakan akan juga mengalokasikan pernyataan modal negara itu kepada Wijaya Karya. Itu akan dilakukan juga apa tadi kan, itu sudah berarti tentu itu sudah akan masuk nanti di dalam APBN 2024 tahun terakhir untuk supaya tidak ada lagi beban-beban APBN yang belum tuntas dalam kaitan ini tadi. Barangkali demikian tuh Mas. Yes, jadi ini kita sebut apa ya, engineering lah dalam soal aturan-aturan sehingga secara hukum ini legal. Tapi saya kira ini kita bisa mencermati bahwa ini ada yang tidak etis apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Atau kalau minjem istilahnya staf khususnya Ibu Menteri Keuangan, ini ada pikiran jorok dari pemerintah dalam mengakali jaminan utang di apa kereta cepat ini gitu ya. Ya, karena gini Mas Ersu, kalau nanti, jadi kita kan kelanjutan daripada proyek ini. Ya. Kalau proyek ini nanti itu nantinya ketika beroperasi diberikan subsidi, yang menjadi pertanyaan Mas Ersu, ini jalurnya kan tidak tunggal. Yang namanya kereta cepat Indonesia Cina ini nggak tunggal. Dia ada Jakarta Bandung itu tidak hanya berdiri sendiri kan. Banyak operator-operator lain. Dan dalam APBN itu Mas Ersu nggak boleh namanya eksklusif. Karena dia ini tadi anak kesayangan kita, KCJ, kita diberikan subsidi dia. Sedangkan KAI itu tidak kita berikan. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memberikan subsidi, jangan hanya semata-mata kepada kereta cepat Indonesia ini tadi. Apa dasarnya? Karena jalurnya nggak tunggal dia. Kalau kita melakukan itu adalah penerbangan perintis atau angkutan laut perintis, Mas Ersu, itu nggak ada korporasi yang mau untuk melakukan itu kalau nggak ada disubsidi. Maka itulah baru masuk subsidi. Misalnya ada jalur laut ini Mas Ersun, atau jalur kereta api tertentu. Nggak ada tuh yang namanya swasta mau masuk tuh. Atau penerbangan nggak ada swasta yang mau masuk. Maka atau kalau tidak diberikan subsidi, maka itu adalah penerbangan perintis atau penyeberangan perintis ataupun namanya angkutan perintis itu dimungkinkan mendapat subsidi. Tetapi kalau jalur gemuk seperti Jakarta Bandung ini, Mas Ersun, menjadi pertanyaan kita, kenapa hanya kita berikan subsidi kepada penumpang PT Kereta Cepat Cina Indonesia Cina ya? Bagaimana penumpang KAI? Kan sama-sama warga negara Indonesia juga kan itu kan. Nah, ini barangkali itu menjadi pertimbangan pemerintah ketika akan memberikan subsidi kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi intinya adalah tentunya prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara ini kita basisnya tidak hanya bicara ada nggak dasar hukumnya, ada nggak payung hukumnya, tetapi juga kita perhatikan bagaimana etikanya, bagaimana azas kepatutannya, bagaimana kita mengelola APBN itu secara sehat dan inklusif dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Itu betul-betul menjadi perhatian kita ya di dalam kaitan dengan pengelolaan APBN kita. Barangkali demikian inti daripada apa yang kita diskusikan pada siang ini. Baik, terima kasih. Ini saya kira akan jadi beban berat nanti buat pemerintahan yang akan datang gitu ya. Apalagi kalau kemudian pemerintahan bukan kelanjutan dari rezim. Ceritanya saya kira akan berbeda gitu ya Pak Hamdani. Baik, terima kasih Pak Dr. Hamdani. Terima kasih teman-teman Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.